Di berarti Wala rumah. Ini juga laku juga kalau lama dia kena tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita tiada hentinya semoga kepada kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat atau kasih sayang, hidayah, petunjuk dan taufik sehingga pada hari ini, pagi ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita di mana agendanya ini adalah menerima materi latihan kepemimpinan siswa SMA Negeri 1 Otomi tahun pelajaran 2022-2023. Dan juga tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang telah mengangkat derajat umat manusia dari lembah hina ke tempat yang akan lebih hina, tempat yang akan lebih mulia insyaallah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, panitia SMA Negeri 1 Otomi yang sempat hadir pada hari ini, dan sekali panitia ini guru saja ini cuma 2 orang, banyak dari mana? Kemudian saya bisa disayangkan sekali yang panitia hari ini juga hadir untuk bersama-sama kita bagaimana siswa ini ke depannya lebih baik, terutama sikap-sikap atau mental-mentalnya mereka ini. Adapun yang memberikan tugas kepada saya yaitu memberikan materi tentang kepemimpinan. Namun baru tadi ini saya buka materinya untuk di internet tentang bagaimana itu kepemimpinan yang baik. Yang tidak usah kita banyak-banyak berteori, hanya sekedar kita apa yang kita akan laksanakan nanti ke depan. Dalam hal ini topik tadi itu adalah kepemimpinan. Bagaimana itu kepemimpinan yang baik? Kita melihat terlebih dahulu tema yang ada di hadapan kalian, di mana temanya itu adalah membangun jiwa pemimpin kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab dengan meningkatkan disiplin siswa dan semangat belajar dan semangat bekerja. Jadi ada yang kurang ini, harus ada semangat bekerjanya juga. Bertolak dari topik bagaimana itu supaya menjadi pemimpin yang kreatif. Namanya saja kreatif. Kreatif itu bagaimana seorang pemimpin itu memikirkan bagaimana supaya ada kemajuan yang di lingkungan itu. Apalagi ini, Palmera.
Coba ulang kembali tadi itu. Disiplin adalah kunci keberhasilannya. Bahasa Inggris apa? Oh, di lain-lain. Saya ulang lagi ya. Discipline is key way for successful. Ditulis pada kalau mau tidak tahu. Di mana-mana di kantor kakopon di desa kota harus kau disiplin. Di sekolah kau mengajar, karena mau jadi pemimpin itu harus contoh teladan. Bagaimana kau mau jadi contoh kalau dirimu saat tidak tahu memimpin? Mau dipimpin terus, manusia telunjuk, ditunjuk-tunjuk begini, hei ambil itu anu kotoran, ambil itu sampah, baru kamu bekerja. Itu tidak tahu diri. Apa fungsimu, tujuanmu? Ya, ulang ini, bagaimana nih bahasa Inggrisnya? Ini yang satu dulu, kamu tadi apa bahasa Inggrisnya? Oh, salah lagi. Kamu yang perempuan? Saya ulangi lagi nah. Discipline is key way for successful. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Pendengar ini sampai ke mati. Sampai saya mati ini masih berkelanjutan terus amalku kalau disiplin ya. Karena biasakan disiplin. Disiplin is key way for successful. Peribahasa ini, biar dia bahasa Indonesia begitu. Disiplin belajar, disiplin berpakaian, disiplin datang waktu. Kamu sudah waktunya belum datang. Itu dia disiplin. Tolong ya kalau jadi pimpinan ya, kamu harus hati-hati. Berikan contoh. Lihat kita yang depan ini. Tidak bisa kita berhasil kalau kita tidak disiplin. Tidak bisa kita maju kalau tidak dirinya sendiri yang sadari bahwa kita ini harus bekerja, harus berusaha. Ya, jadi saya simpulkan bahwa kesekretariatan adalah bisa dikatakan kegiatan tata usaha atau segala administrasi yang ada dalam sebuah organisasi. Ya. Jadi organisasi itu tidak akan pernah bisa terbentuk, tidak akan pernah bisa jalan tanpa ada wadah sekretarisnya, ya atau seksi sekretarisnya. Dialah pada bagian sekretaris itulah yang menghubung antara kedua dan seksi-seksi lainnya. Semua tidak bisa kita tahu secara lisan, maka kita butuhkan pada bagian sekretaris atau kesekretariatan. Ya, jadi saya himpun semua bahwa kesekretariatan itu merupakan usaha, merupakan bagian yang cukup menunjang ketercapaiannya tujuan administrasi. Itu secara ringkas saja ya. Kemudian kegiatan usaha atau kesekretariatan merupakan bagian dari sepenuhnya administrasi suatu organisasi. Meliputi satu itu ada tulis menulis. Nah, itu pada bagian sekretaris karena intinya nanti kita akan membuat surat menyurat. Kemudian kegiatan kearsipan dan agenda. Berikutnya kepemilikan dan pemeliharaan buku induk organisasi. Kemudian pengiriman dan penerimaan surat, data-data lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tulis menulis. Itu adalah agenda dari sekretaris. Jangan lupa nanti yang sudah ditunjuk pada bagian administrasi sekretaris, selain Anda menguasai non digital, Anda juga harus menguasai digital. Ya. Jadi karena nanti itu ada poin pengarsipan surat. Pengarsipan surat itu tidak hanya pengarsipan secara fisik atau di buku, tetapi bisa diarsipkan melalui email, melalui surat, melalui Google Drive. Itu semua juga bagian dari pengarsipan. Baik, itu tadi adalah pengantar umum pada bagian kesekretariatan dan pada bagian administrasi. Sekarang masuk pada fungsi sekretaris atau kesekretariatan.
apa sih fungsinya sebenarnya kalau kita berorganisasi itu pada bagian sekretaris? Apakah saya hanya menyimak saja apa yang dilakukan oleh teman-teman? Apakah saya hanya menerima surat mentah-mentah begitu saja? Apakah saya hanya menyimpan saja surat itu di dalam buku, menulisnya dan sudah selesai membiarkannya? Tidak seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa keterangan mengenai fungsi dari sekretaris atau sekretariat. Yang pertama itu ada istilah menghimpun. Ya. Jadi fungsi dari sekretaris yang dikatakan menghimpun segala bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam suatu organisasi sebaiknya ditulis atau dicatat poin-poin penting. Karena suatu hari pada bagian poin menghimpun ini kita akan buka kembali. Mungkin pada tanggal ini kita pernah melakukan pertemuan organisasi ini dengan tema atau dengan pembahasan apa, misalnya pembahasan mengenai salah satu siswa kita yang terluka, yaitu misalnya penghimpun dana untuk bela sungkawa ya. Jadi itu poin-poin penting itu dalam sebuah organisasi tidak bisa kamu biarkan begitu saja. Apa karena ini tidak dirapatkan maka tidak usah kita tulis. Nah, itu juga tidak bisa seperti itu ya. Maka tugas sekretaris itu pertama menghimpun apa kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi, bukan bagian bendahara itu ya, bukan bagian lapangan. Jadi sekretaris itu memang agak berat, dia hampir bisa dikatakan jadi wakil ketua. Dia paling penting input penyampaian informasi dari ketua ke bagian lapangan ada di tengah-tengah, yaitu pada bagian sekretariatan. Seperti itu ya. Jadi itu tugasnya sekretaris. Kemudian mencatat ya. Saya kira ini sudah bukan hal yang sudah bukan hal yang tabu ya, bahwa tugas sekretaris itu memang harus mencatat segala bentuk kegiatan, dan itu dibukukan. Ingat, pembukuan dalam kegiatan menulis itu sekarang bukan dalam bentuk fisik. Maka kita diarahkan ada dua teknik, digital dan non digital. Nanti kita bahas lagi bagaimana pengarsipan non digital supaya tidak berantakan, supaya gampang pada saat kita akan mencari mungkin 1 bulan yang lalu kegiatan itu, atau pada saat mungkin 2 bulan yang lalu ada kegiatan ini, kira-kira pada tanggal berapa itu. Nah, itu pada bagian fungsi pada bagian mencatat. Kemudian mengelola ya. Fungsi dari seksi kesekretariatan bukan hanya sekedar mencatat. Misalnya, tadi itu kebersihan, tanggal sekian meminta sumbangan, tanggal sekian lagi kita kunjungan ke misalnya sekolah lain. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi di sini dikatakan mengelola. Berarti apa informasi yang telah kita dapatkan dari berbagai kegiatan itu kita kelola dulu supaya bagus dalam pengarsipannya. Rancang bahasa, susun bahasa itu seapik mungkin, sebagus mungkin. Itu pada bagian mengelola. Kemudian lanjut berikutnya pada bagian menggandakan atau memperbanyak. Saya kira kalau menggandakan ini sekretariat dia bekerjasama dengan siapa ini ya? Bendahara ya? Ya, menggandakan ini saya kira hanya untuk rapat-rapat tertentu atau organisasi dengan kegiatan tertentu ya. Ya. Nah, ada fungsi sekretariat mengirim ini? Saya rasa ini kayaknya kalau mengirim surat menyurat ya. Ya, jadi surat menyurat itu adalah bagian penting dari sebuah organisasi. Ini dikatakan di sini mengirim kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak yang lain. Ya, saya kira itu pengertian dari mengirim ya. Kemudian menyimpan
Ya, jadi menyimpan ini kalau dalam organisasi itu menyimpan kearsipan. Nanti kita bahas lagi bagaimana teknik dalam menyimpan sebuah kearsipan. Jadi kalau kegiatan itu 1 tahun yang lalu, bagaimana caranya tekniknya dengan mudah pada saat kita akan menemukan kembali pada bagian-bagian kegiatan itu.